Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ade Rahmat Sadli, NIM 142401016. Saya angkatan 2024 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya ingin mengerjakan atau membuat penilaian ujian tengah semester dengan mata kuliah Matematika Bisnis oleh Ibu Sarwati. Kita lanjut untuk menjawab soal ujian tengah semester. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Yang soal pertama ini soal ada 78 soal 10. Gimana cara mengerjakannya? Gampang banget. Pertama, 78 ini 78 dibagi 2 aja. 78 dibagi 2 9 berapa? 39, sisanya 0. 39 dibagi 2 19, sisa 1. 19 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 2 juga hasilnya 4, sisa 1. 2 dibagi 2 4 dibagi 2 sorry 2 bagi 4 dibagi 2 sisanya 0. 2 dibagi 2 hasilnya 1 0. 1 masih dibagi lagi, dibagi 2 sisanya 0, jadi 1. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil pembagian dari 78 dibagi 2 dan seterusnya? Cara mengambil hasilnya itu kita ambil dari bawah sampai atas, jadi hasilnya ini 1 0 0 1 1 1 0. Nah ini untuk penghitungan yang pertama. Nah, yang kedua ini kita caranya gampang banget. Caranya kita ambil dari hasil yang pertama ini 1 0 0 1 1 1 0. Ya, gimana kita cara menghitungnya? Kita ambil di dua bagian. Jadi 0 1 1 ini kita kelompokkan jadi 3 3. Habis itu 1 0 0. Sorry. Ini kok jadi segini. Nah ini begitu ya. Jadi saya kledor nih. Nah, ini enggak ada. Nah, setelah itu cara menghitungnya gimana sih? Cara menghitungnya gampang banget. Di sini ya 0 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali pangkat 2, dan seterusnya. 1 dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 1 ini dikali 2 pangkat 0. Nah, kita menghitungnya gimana? Gampang banget. Cara menghitungnya ini kita urutkan yang 3 bagian dan 1 bagian yang ini ya. 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Nah, yang bawah, nah kita ngitung dulu yang pertama. 0 kali 2 0 tambah 2 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2 tambah 1 kali 2 pangkat 2 hasilnya itu 4, dan 2 tambah 4 itu hasilnya 6. Dan selanjutnya untuk penghitungan yang selanjutnya kita jabarin lagi. Untuk di 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 0 dikali 2 pangkat 2. Ini untuk di yang bagian kedua. Nah, 1 dikali 0 hasilnya 1 0 dibagi 0 ini 0 dan hasilnya adalah 1. Nah, yang 1 ini gampang banget, jadi cuma 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, ini 1 6 1 1. Jadi hasil yang pertama ini jadi hasilnya 1 1 6 6. Nah, cara mengerjakan yang ketiga ini hasilnya 1 1 6. Ya, untuk mengerjakan ini gampang banget. Ya, yang 78 yang pertama, soal pertama kita bagikan dengan yang 16. Jadi gini, 16 per 78 4
di sini. Nah, berapa hasilnya itu? Jadi hasilnya 4E 16. Nah, ini untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Lanjut kita untuk di soal 1B. Nah, 1B ini gimana cara mengerjakannya? Mudah banget. Di sini 0 0 1 1 0 1. Nah, ya sudah kayak gini. Bagaimana cara mengerjakan? Caranya gampang banget. Kalian tinggal dikaliin aja 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Setelah ini tinggal dijabarin aja. 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 tambah 0 dikali 2 pangkat 4 tambah 1 dikali 2 pangkat 5. Nah, caranya itu 2 pangkat 0 0 0 4 ya, 4 plus itu 8 8 0 32 4 8 32 hasilnya 44. Ini untuk di cara pertama. Dan yang kedua ini untuk yang kedua ini gimana cara mengerjakannya? Gampang banget, dibagi ke 2 bagian aja. Kita ambil dari kanan 0 0 1. Nah, kita kelompokkan begitu 1 0 1. Nah, di sini kita sama, kita di ini aja, dikalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini juga sama, 2 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, setelah kayak gini kita jabarin lagi 0 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 0. Ini di sini 0 0 4 di sini 4. Nah, selesainya 1 dikali 2 pangkat 0 tambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? Ini dia 1 0 4 jadi 5. Nah, cara mengambil hasil dari oktal yang 8 ini caranya gimana? Caranya kita ambil dari bawah ke atas. Jadi hasilnya ini adalah 54. Nah, ini untuk yang kedua. Yang ketiga caranya gampang banget. Ntar ya. Yang ketiga ini caranya gampang banget, sama kayak yang tadi, yang kedua ya, kita kelompokkan 0 0 1 1. Kita kelompokkan 0 1 0 0. Nah, habis itu kita kalikan lagi aja, kayak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Terus kita 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ya, untuk di kita nyari oktal yang 16. Terus itu kita jabarkan lagi aja. Dan kita jabarin dari kanan lagi. Bentar, kucing saya. 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, terus yang bawahnya kita jabarkan lagi 0 kali 2 pangkat
0 tambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3. Hasilnya 0 0 4 4 8. Ini 0, ini 2 ya, ini 2, ini 2, ini 0, ini 0. Jadi hasilnya ini 12, ini 2. Nah, di hexadesimal itu kalau 12 ini adalah C. Jadi hasil untuk di oktal 16 ini adalah 2C. Ini hasilnya 3. Jadi 12C yang tadi berapa? 54 ya, 54. Yang ini 44. Nah, ini untuk soal yang di 1B. Oke, kita lanjut untuk di 1C. Cara mengerjakan gimana? Kita cari binar dulu. 6 atau 7, kita cari kita 7 6. Kita kasih 3 1 2 3 1 2 3. Yang di mana? Di sini ada 2 0 2 1 2 2 2 0 1 2 2. Nah, dari 2 pangkat dari 2 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 yang menghasilkan 2 pangkat 2 4 2 pangkat 1 2 pangkat 0 1 jadi 7 1 1 2 pangkat 2 ini 4 ya, 2 terus 2 pangkat 1 itu 2 jadi hasilnya 6. Jadi yang 2 nya ini kita sudah mendapatkan 6 nya ini, jadi yang 2 pangkat 0 kita kosongkan jadi 1 1 0. Jadi hasil dari 6 7 ini hasilnya 1 1 0 1 1 1. Nah, selanjutnya sudah kita nyari binar, kita untuk menghitung ke konversi yang 7 ini. Yang 7 kita kalikan ke 8. 7 kita ke 8 pangkat 0 8 pangkat 1. Jadi 7 dikali 8 pangkat 0 ditambah 6 kali 8 pangkat 1. 7 kali 8 itu adalah 7 jadi hasil dari ini adalah 50. Nah, ini yang kedua. Yang satunya ini kita gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakan dari hasil yang berhasil hasil dapat dari ini kita masukkan di sini. Jadi gini, 16 per 5 dibagi 3. Nah, hasil dari 16 bagi 3 37. Nah, ini untuk jawaban di nomor 1C. Lanjut kita ke soal 1D. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya ini kita mencari binarnya dulu. Yang dimana kita bagi dulu. Jadi di sini 5 ini nah, yang di sini A itu sama dengan di hexadesimal itu 10 1 2 3 4. Ini di sini 1 2 3 4. Nah, kita berkalian ke 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 0 21 22 2 pangkat 3. Nah, hasil mana yang bisa mendapatkan di angka 5 ini? 2 pangkat 0 ini 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4,
kita taruh. Nah, sisanya kita kasih 0, 0, 0. Nah, setelah itu kita nyari di 10. 10 ini 2 pangkat 3, 8, 4 per 8, 1. Setelah itu kita ke 2,1 itu lebih. Nah, jadi 0, 0. Ini kita sisanya ke ini aja. Yang satu berarti 2,0. 1 sisanya 0, 0, 0. Dan jumlah dari biner tersebut adalah 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Kenapa yang angka 0 di depan ini kita nggak ambil? Karena kalau misalnya 0 di depan itu tidak dianggap untuk dimasukkan ke jumlahnya. Nah, itu kita masuk ke konversi ke desimal 10. Di situ bagaimana caranya? Kita perkalikan aja. 1, 5 dikalikan berapa? Dikalikan 16. 16 kali 0, 16 kali 16 1, 16 pangkat 2. Nah, sini kita kali 15 kali 16 pangkat 0 tambah A dikali 16 pangkat 1 tambah 1 dikali 16 pangkat 2. Hasilnya ini 5, ini 160, 256. Hasil dari penjumlahannya ini adalah 421. Setelah ini kita mencari oktal. Gimana cara mencarinya? Kita gabungkan dari biner yang pertama ini, kita membagikan menjadi 3 bagian. 1, 0, 1, 0, 1, terus 0, 1, 1. Kalikan aja 2,0, 2,1, 2,2, 2,0, 2,1, 2,2, 2,0, 2,1, 2,2. Nah, kita jabarin lagi aja ya. Untuk di jadi 1 kali 2,0 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 2,2 itu 0 kali 2,0 tambah 0 dikali 2,1 ditambah 1 kali 2,2. Terus itu di sini 0 kali 2,0 tambah 1 dikali 2,1 ditambah 1 dikali 2,2. Hasilnya berapa ini? 1, 0, 4. Di sini 5, 0, 0, 4, 0, 2, 4. Jadi ini 4, 6. Kita jadi oktalnya itu gimana ya? Jadi kita ambil dari bawah. Jadi hasil dari pembagian dari penjumlahannya jadi 645 ya, 645 8. Nah, ini jawaban dari nomor 1B. Baik, kita lanjut untuk soal di 2A. Bagaimana sih cara mengerjakan yang soal selanjutnya ini di nomor 2A? Cara mengerjakannya sangat gampang sekali. Cuman di kita namanya perkalian panggi, yang dimana 4 dikali X nih. Caranya 4 dikali X dikali 5. Jadi bilangan yang di luar dibuka tutup kurung kita kalikan di dalam kurung. Nah, bagaimana caranya? Boleh 4 di sini jadi 4X ditambah 4 kali 5 20. Ini 12X ditambah 18 sama dengan 3X ya. 3 kalau misalkan nggak ada bilangan jadi X, 3 kali X itu jadi 3X ditambah
3 ditambah 14, 3 dikali 14, jadi hasilnya 42 ya. Hasil 42, setelah itu 2 dikali 5, jadi hasilnya 10 min 2 kali X, 2X plus 9 gitu ya. Setelah itu gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya gampang banget ya. Setelah kayak gini kita pindahkan ruas saja, kayak yang 4X sama 12X kita kurangin min, misal 4X min 12X ya, ditambah 20 min 18. Habis itu sama seperti yang 3 sama 2X kita juga samain, 3X ditambah 2X, setelah itu ditambah 42 min 10 tambah 9. Nah ya, kita buka tutup kurung deh ya, untuk di yang bilang X nya, 3X tambah 2X. Nah 4X dikurang 2X, 12X hasilnya min 8X ditambah 3X tambah 2X 5X, setelah itu ditambah 42 min 10 41. Nah samanya kan ini masih 8X, 5X masih jauh ya, kita pindahkan ruas sebelah kiri. Jadi gimana? Jadi cuman 8X ditambah 8X ini kalau pindah ruas ini dikurang 5X sama dengan 41 dikurang 2. Nah hasilnya gimana? Tinggal diinin aja, 8X min 5 min 8X dikurang 5X, hasilnya 13X sama dengan 41 dikurang 2, 39. Nah kita mencari X yang dimana berarti ya X sama dengan 39 dikurang 13, hasilnya adalah X min 3. Ini hasil untuk di nomor 2. Nah kita lanjut ke nomor 2B yang dimana di sini ada bilangan 3, 5, dan 6. Kita harus mencari KPK-nya, dan KPK-nya berapa dari 3, 5, 6 ini adalah 30. Berarti kita tulis 2X tambah 1, 3 min 30, 2X plus 5 30, 2 plus X min 1, 6. Nah kiranya dari bilangan 3, 5, 6 ini gimana cara mendapatkan 30? Jadi kita bagi itu jadi 10, 2X plus 1 min 6 ya. Kalau KPK dari 5 itu 6, 2X plus 5. Setelah itu minus 30 2, karena 2 ini bukan sendiri dari bilangan 6. Situ kita di sini plus 5 X min 1. Nah sudah begini, cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya seperti yang soal yang sebelumnya, kita mengikuti perkalian pelangi. Gimana? Jadi 10 dikali 2X 20X tambah 10 ya, berarti 6 kali 2 12 kali 12X 12X ditambah 6 30. Setelah itu kita dikali 30 dikali 2 60 tambah 5X min 5. Nah sudah itu kita jumlahkan lagi nih, kita samakan kayak 20X sama 12X. Jadi kita berapa kurung 20X min 12X ya. Setelah itu kita plus
10 sama juga yang kita ambil ke 60 sama 5 aja. Kita kurangin 5 tambah 5x. Setelah itu kita jumlahkan 20 kurang 12 itu adalah 8x ya. Ini 8x dikurang 20 jadi min 55 ditambah 5x hasil berarti kita sama lagi, kita ubah lagi bilangannya min 8x dikurangin 5x, jadi turunin 8x kurang 5x sama dengan 55 ditambah 20 ya. Setelah itu kita mencari, kita jumlahkan kita jumlahkan dulu ini min ini 3x terus di sini 75. Nah kita mencari x nya, jadi di sini x 75 dibagi 3 hasilnya berapa? 75 dibagi 3 itu 75 dibagi 3 hasil dari 75 dibagi 3 adalah 25. Nah ini hasil dari di jawaban di 2B. Kita lanjut untuk soal selanjutnya nomor 3 ini ya, dia ada 3 variabel. Saya akan memilih 2 variabel tersebut, dimana saya akan ambil di 2, 1 dan 2 ini 2x tambah 3y z 5x min 4y tambah 2z 21. Nah cara mengerjakannya gimana? Kita harus mengkalikan yang dimana, nah saya akan mengkalikan dikali 2 kali 2 kali 1. Nah 2 kali 2x sama dengan 4x tambah 6y terus ini z yang satu di sini x terus 4y tambah 2z 21. Nah setelah kayak gini kita tambah 21 tambah 11 2y 5x. Nah ini hasil untuk di satu variabel. Terus itu kita lanjut lagi ya, kita pilih keduanya lagi, kita pilih 2 sama 3 x ini 4y tambah 2z 21 5x plus 2y min 3z 4. Kali ini saya mau kali ke 3 dikali 2 3x yang 12y. Setelah itu 6z plus 6z sama dengan di sini 63 terus 1 kali 3 63 terus 5 10x tambah 4y ini 6z ya, terus di sini 6 tambah ini 8 sorry
8. Setelah sini kita jadi ini 5 13x terus 8 yang selontok di 2 dan 3. Kali ini 1 dan 2. Setelah itu kita lanjut lagi untuk 4 dan 5 nya itu hasil dari keduanya tersebut. Terus di sini 5x 5x tambah 2y sama dengan 11 13x tambah 8y tambah 8y sama dengan 5. Nah setelah itu kita kalikan lagi untuk di biar pelan, biar itu dikali 4 kali 1 bersama tambah 20x tambah 8 11 kali 4 itu 8 ke 11 4 13x tambah 8y 5 tambah 33x 33x habis 9. Nah kita mencari x nya yang dimana jadi x 9 33 hasilnya. Nah ini untuk hasilnya, dan selanjutnya ini udah ini ya, kita hapus dulu. Baik, kita lanjut. Tadi kita mencari hasil dari x, dan selanjutnya ini kita mencari hasil dari ini berapa. Kita ambil kayak tadi kan x nya berapa 3, dan y nya ini kita cari dari 4 tambah 5 hasil dari 1 2 dan 3, yang dimana 5x 2y plus terus 5 3. Setelah itu, nah ini 5 kali 3 kita sama 15 tambah 2y sama dengan 11. Nah kita mencari y nya, ya kita turunkan 2y terus 11 15 ini kita pindahkan ruas sebelah kanan, jadi -15 ini 2 ini lagi jadi 4 ya. Kan kita mencari y yang sama kayak tadi x, kita pindahkan aja jadi y -4 kurang 2, jadi hasilnya ini y -2. Ini hasil untuk di jawabannya. Kita lanjut aja, nggak usah dipotong lagi. Jadi tadi y nya berapa? Y nya ini hasilnya -2. Kita mencari z nya ini berapa. Z nya ini sama, kita masukin lagi ke persamaan yang permasalahan tadi ya, yang 2x yang pertama 2x tambah 3y min z min 5. Ini untuk mencari z nya. Nah setelah itu kita kaliin aja 2 kali 3 ya, terus 3
3 min 2 min Z min 5. Nah itu kita kali 2 kali 3 6 tambah 2 kali min 6 ya kan, min 6 min Z min 5. Habis itu 6 plus 0 ya kan, sisa Z. Nah ya, min 5 6 plus 6 ditambah min 6 jadi hasilnya 0. Kita nggak usah tulis saja, kita turunin min Z sama min 5. Nah biar kagak min, jadi ini kita hapus saja ya, kita turunin jadi Z. Ini hasil untuk di nomor 3. Nah untuk Z nya ini berarti di 5. Jadi hasilnya untuk di X, Y, Z, untuk X itu 3, Y itu min 2, Z itu berarti HP nya itu adalah 3 min 2 5. Ini untuk HP jawaban di nomor 3. Nah kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal yang 4A. Kemudian saya mengerjakan di pertemuan pertama ini ya. Kita bagi aja 2x berat x min 3 0 dan bagi 2 dibagi 2 0 itu turun 3 x kuadrat 2x ini jadi min 3 per 2 0. Habis itu cara mengulangi itu gampang banget, turun lagi aja 3x min 2x jadi 3 per 2. Nah setelah ini kita tambahkan aja untuk di x min 2x tambah 1 terus 3 per 2 tambah 1 kita turunkan x min 2 2x satu kuadrat 3 per 2 tambah 2 per 2 hasilnya x min 1 hasilnya 5 per 2 lalu kita x 1 akar 5. Kita pindahkan ruas sebelah kanan. Jadi gimana menghitungnya? Kita taruh di sini. Yang sebelah sini kita pindahkan sini. Akar 5 per 2 sama dengan 5 kali, jadi hasilnya 10, jadi 10 per. Setelah ini itu jadi x 1 plus min 10 per. Nah ini untuk jawaban di nomor 4A. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Lanjut kita ke nomor 4B. Gimana cara menyelesaikan sama aja sama yang tadi yang 4A ini. Kita membagikan ke bawah 5 x 0 dibagi 5. Jadi kita turunkan aja tambah jadi 5x 2x itu x kuadrat tambah 2x
1. Setelah itu kita buka tutup kurung X dengan 2/5 Setelah itu baru deh kita ke X plus 1 ini jawaban untuk di nomor 4B. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Untuk soal terakhir di 4C yang dimana caranya sama kayak yang biasa ya, 3x tambah 12x sama 0 3 x kuadrat 12 dibagi 3 itu 4x min 6 no x kuadrat x. Nah sebelum itu kita cari dulu rumusnya. Ini kayak b 2 b nya ini adalah 4, jadi 4 kuadrat jadi. Nah setelah itu x min 2 plus 4x tambah 4 6 plus 4. Nah setelah ini kita turunkan lagi aja ya, kita turun x min 2 kuadrat sama dengan 10 x plus 2 sama dengan berarti sama kita mencari x nya, x nya berarti jadi min 2. Ini hasil untuk di nomor 4C. Kita lanjut untuk soal yang terakhir di nomor 5. Gambarlah kurva dari fungsi kuadrat tersebut y min x plus x 4x min 3. Berarti sebelumnya sama aja kayak min 1 b 4 dan c itu min 3. Nah setelah itu kita menulis parabolanya. Nah di sini parabola nah kita ini dimaksud dalam parabola terbuka yang kedua ini kita bisa simpulkan sebagai memotong sumbu y, memotong sumbu y. Nah memotong sumbu y
berarti X sama 0, Y itu berarti min X kuadrat, min X kuadrat plus 4X min 3. Y min 3. Setelah itu turun lagi Y 0 plus 0 3, 4 kali 0 min 3. Jadinya untuk titiknya itu berarti itu berarti 0, min 3. Ini untuk di sumbu kedua, memotong sumbu. Dan nomor 3 kita tulis di sebelah mana? Kita di sebelah bawahnya. Bawahnya mau dari sini aja ya berarti ketika memotong kedua kedudukan, berarti memotong kedua nah terus itu min X kuadrat plus 4 X 3 setelah itu X min 1 atau nah ini untuk di memotong kedua titik sumbunya. Nah lanjut kita ke D nya ini berarti dalam B2 4 D 4 min 3 D 16 min 2 D berarti 9. Nah ini untuk hasilnya. Nah ini bingung nih untuk menulisnya lagi di mana. Mungkin kita simpan lagi aja ya. Untuk berarti di sumbu-sumbunya itu ini 0 3 kita hapus saja untuk di bagian sini. Kita tulis ini deh 4 titik puncak. Nah berarti X itu X2 min B 2A, setelah itu min 4 2 min 1 4 2. Nah setelah ini
kita menghitung ke ininya Y dengan min 0 ya, min 0 4A tapi bawahnya berarti ini ada ini 4 ini 1 dengan 4 sama dengan 1 CP CP-nya berarti 2. Nah, ini hasil untuk titik puncaknya, dan kita dari X sini kita X tadi itu berarti 4. Kita sini deh, jadi kita ada aja biar nanti gambarnya bisa. X itu 4 Y min X kuadrat tambah 4X min 3 min 0. Nah, setelah ini 14 berarti min 3 0. Oke, di sini min 16 tambah 16 14 itu min 3 0 untuk terang, berarti habis sisa min 3 0, jadi hasilnya ini 4 sama 3. Nah, kita lanjut lagi ke bawahnya untuk mencari X min 1 Y min X 2 plus 4 X min 3 0 min 1 tambah 4 ini 1 0. Setelah itu turun min 1 tambah 1 berarti min 4 min 3 hasilnya min 8 jadi min 1 8. Nah, setelah ini kita menggambarkan sumbunya. Kalau sebelah kiri ini berarti min 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kita sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5 lah. 2, 3, 4, 5. Nah, tadi 5 tadi kan min 8 ke 1,3 berarti kita tinggal garis saja sumbu ke 3 ini titik. Tadi 3 titik ini ya, maksudnya kita lanjut lagi ke TP nya ke 1. Nah, 1
ini puncak titik T. Ini gambar kurva dari nomor 5. Ini adalah hasil jawaban dari nomor 5. Jadi terima kasih. Terima kasih. Jadi ini semua jawaban untuk di ujian mata kuliah matematika bisnis.